Indonesia kalah kontroversial jadi topik terpopuler sejak tadi malam. Hujan sindiran pedas ke wasit hingga akun Instagram sepak bola Qatar turut diserang oleh warganet. Lalu apa kata pengamat sepak bola terkait kekalahan Indonesia dari Qatar ini? Saya akan berbincang dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau biasa disapa Bung Ropan. Halo, selamat siang Bung Ropan. Apa kabar nih Bung Ropan setelah melihat pertandingan tadi malam? Ya, selamat siang Iqbal. Kabar baik. Ya, melihat pertandingan tadi malam memang agak mengecewakan ya. Ya, Oke. Terlepas dari ya. Oke. Gimana Iqbal? Ya, Bung Ropan, tentunya kalau Bung Ropan tadi menganggap ini menjadi kekecewaan begitu ya. Tetapi kalau dari keseluruhan pertandingan ini seperti apa Bung Ropan melihatnya? Evaluasi ataupun penilaian dari Bung Ropan sendiri seperti apa dengan perlakuan wasit dan juga permainan dari timnas Indonesia sendiri? Iya, kalau kita kalah dengan wasit yang memimpin pertandingan fair, artinya netral dalam pertandingan, tentunya ini bisa diterima ya dengan kewajaran. Tetapi kalau kita lebih banyak dirugikan tadi seperti yang dikatakan juga oleh STY ya, bahwa kita banyak ada dirugikan dan menguntungkan bagi lawan, tentunya ini sangat berpengaruh bagi penampilan kita karena biasanya dalam sebuah turnamen itu pertandingan pertama ini sulit. Nah, kalau kita sudah menerima hasil yang kurang bagus, kita harus bisa bertarung habis-habisan di pertandingan kedua lawan Australia dan pertandingan ketiga melawan Yordania. Syukur juga buat kita bahwa sebelum kita lawan Qatar ini ada pertandingan Yordania dan Australia berakhir imbang, sehingga kita masih punya kesempatan. Namun terlepas dari itu, patut untuk kita sesalkan dengan Kabirov ya, Nasrullah Kabirov ini yang banyak ya artinya mengecewakan buat publik sepak bola Indonesia dan dia memimpin seperti biasanya. Contoh penalti yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Dia sendiri sudah mengatakan bahwa itu bukan penalti, tapi akhirnya ada komunikasi dengan VAR dan VAR mengizinkan itu ada penalti. Kartu merah dari Jenner itu tidak mestinya untuk dilakukan. Ya, sehingga itu merugikan buat kita karena Ivar Jenner ini kan pemain kunci untuk tim kita di set. Nah, masalahnya yang aneh dalam pertandingan ini, ketika Ramadan Sananta mendapat kartu merah, itu ditinjau oleh VAR. Kenapa ketika Ivar mendapat kartu merah tidak ada peninjauan dari VAR? Karena itu Ivar merasa tidak ada benturan yang keras di antara dia dengan Naif Elden Hasan, pemain yang jatuh dari Qatar. Makanya Ivar mengatakan bahwa ini badut wasit ini seperti mengatakan ketika dia diusir dengan kartu kuning kedua. Ya. Jadi tinjau ini yang membuat ada keanehan. Kalau yang satu Ramadan ditinjau oleh VAR, tapi Ivar tidak dilihat nyata ya, gitu, Bang. Tapi ada aturannya nggak sih, Bung Ropan, terkait dengan penggunaan VAR ini? Apakah memang ada syarat-syarat tertentu sehingga wasit harus akhirnya melihat VAR ataupun tidak begitu? Ya, tergantung dari wasit itu sendiri kan. Di awal penalti kan dia sudah mengatakan bahwa tidak ada penalti, tapi akhirnya dipanggil oleh VAR untuk bisa melihat ini dan dia harus mengecek di televisi. Ya, memang ini tergantung selera kalau saya lihat, Bal ya. Itu yang saya bilang tadi, di antara dan Ivar agak berbeda pengambilan keputusan ini. Dan semua gol-gol kalau saya evaluasi secara luas, kita aja bermain dengan 9 pemain, kita masih unggul dalam position. Ya, kalau kita lihat dari statistik yang ada, kita 57%. Qatar itu di bawah ya 43%. Dalam passing akurasi kita mencapai 79%, Qatar 74%. Jadi kelihatan sekali kita pun bermain dengan 9 pemain, kita masih unggul secara statistik. Memang hasilnya mengecewakan karena kita kalah, dan itu pun kekalahan kita 2 gol dari Qatar bukan dari sebuah permainan yang bagus, dari open play tertata dengan rapi. Semua dari bola-bola mati, dihadiahi penalti, satu lagi dihadiahi dengan tendangan bebas. Ya, itu kalau memang fair, saya pikir Qatar tidak bisa membuat gol ke gawang kita, gitu. Bung Ropan, tapi singkat saja ini karena durasi, saya ingin tahu akhirnya Erick Thohir ini mengirimkan surat protes kepada kepada AFC begitu ya, kepada AFC. Ya, nah, ini selanjutnya akan seperti apa kalau misalnya ini benar-benar diterima? Ya, ini wajar ya kita melayangkan protes, tetapi hasil tidak bisa berubah. Tetap kita kalah, oke? Tapi penting untuk melakukan protes ini biar ada evaluasi dari AFC. Setidaknya untuk mengevaluasi kartu merah dari Ivar mungkin bisa berubah, ya. Artinya dia bisa main kalau memang ini disetujui ya, dievaluasi lagi melawan Australia, itu yang paling penting. Cara-cara seperti ini yang akan kita lihat nantinya dengan adanya layangan protes dari PSSI dalam hal ini oleh Ketua Umum PSSI. Dan memang kita harus melayangkan itu.
Oke, hak kita baik. untuk bisa memprotes AFC. Begitu, Bal. Baik, Bung Ropan, tentunya kita tetap optimis, kita terus mendukung timnas Indonesia walaupun Betul. apapun yang terjadi. Setidaknya timnas Indonesia sudah memberikan yang terbaik dan kita bisa menyaksikannya Ya. secara bersama-sama tadi malam. Terima kasih, Bung Masih ada Ropan. 2 sudah laga, Bal, ke depan. Baik, Bung Ropan. Terima kasih sudah berbicara dengan Ya. kami di CNN Indonesia Connected pada siang hari ini.